Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh, ini kalau bakas yang soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mama. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Jadi kok tetap wali, banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur, dulu Ahana Sution siapa itu ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara, sementara kiai Indonesia belum terdekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama kalau satu hono kiai iki mu proposal buat ini bakas sing soleh, ini bakas sing nopo soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Bae Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo Darat. Jadi dulu itu adat nyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan itu tak korup. Lah gunanya apa gesoleh di dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai yo aku iku nyai ini wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbi bima ladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak, tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lah ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi ahli Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham ya semuanya kayak benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensunnikan. Nyatanya tenan. Kados pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dhekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ora ero, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah, ini pulau contohkan.
Sampeyan saiki tak bedheki. Ana tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa mbek Ruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki katokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat 1 triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong katokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bareng. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon sing. Lah intine dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu di amwaliku. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngoten iki. Mulane kula niku ya wis separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik mergo rong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet ning niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, mbok loro tok kan suwi, tapi nek mbok tuku terus tetep dienggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe. Gampang ndi? Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga enten apa Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun apa? Paham ya, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihate dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas yang soleh loh, ini bakas yang apa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kau cuma meyakini dia apa kok Mustafa langgari cilik tetap istiqomah nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus nyalon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa ora iso tuku tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ora iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ora iso ngusir kok nggon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki cek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca, ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jare sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulama yang menengah, roh wong telu goblok bantah-bantahan, ulama yang menengah. Bareng menengah, ulama yang jangan ulama kan dia menang, udah lah ya bingung, karena ulama kan banyak pertimbangan. Sing marahi ku dekne kabeh.
Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril, beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok, hei kira sabar, kowe kok nak kira sabar mlebu swarga, jari sapa? Jarine ulama. Aja disi gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok roh nak ngono iku apik, jari sapa? Nggih jari kiai. Aja disi gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe kok roh nak syahid ganjarane gede. Kata Pak ulama, aja disi gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu, karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya tadi sepakat kan ulamanya dulu, ya Jibril kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Masalah sing mondokno kula niku gitu-gitu. Sampai sing melarat niku grutuh, sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki, sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Wah, kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung moco, rati ketun lah, moco cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan, pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Kalau ulama es pokoknya mlebu ayat syarat terang. Artinya terus mlebu ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat, sampean tuku ya nggak mungkin tiga maksiat. Kulo cek eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antaranya saya punya guru. Punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh. Bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak digolonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat-lah bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal oleh. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nek cerita ngono kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau ndek dhuwit akeh. Tapi masalah kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kondo kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Kok kiai ini ya di sana sama wong sugih. Tapi cerita itu ya aku ya ora percaya tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubarno. Sama tak ceritani anaknya Yusuf Qardawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah.
Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah siram kan rugen tok kan berarti jalur karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalahnya kok ning akhirat ya tetep kalah ya. Aduh saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takoi kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Awal-awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes mung disi-disi wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita orang fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarij itu jenenge apa? Khawarij. Di saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, dia alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar gue eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit. Dia ini sholat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine ku ana wong rambutnya gondrong tatonan. Name nututi dene curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha ape yo sepuro isin. Ora aja sepuro tau sudzon. Lah iki repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir ku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kubut tuh lepol dene ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sama tak ceritani Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja ku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ora ngarah piye-piye, cara mangkel lo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid, ape kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan tak kiai sing itikaf. Nah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus terus buat simbol model LSM yo. Ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan, kowe mungkiri fakta kan. Sing bener ya ulama tetap fala tuzaku anfusakum. Ora usah sok napa suci biasa